Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai faktor genetik, kromosomal, dan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan prenatal hewan. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu yang pertama Siti Quraisin, yang kedua Miftahur Rahmah, yang ketiga Elva Suci, dan yang keempat Nur Miftahur Rahmah. Untuk materi yang pertama yaitu akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu materi mengenai faktor-faktor mutasi. Mutasi dapat didefinisikan sebagai perubahan acak dalam urutan nukleotida gen yang dapat terjadi secara spontan atau dapat disebabkan oleh pengaruh eksternal. Perubahan ini dapat terjadi melalui substitusi, penyisipan, atau penghapusan basa nukleotida. Perubahan genetik yang ada dalam gamet dapat ditransmisikan ke generasi mendatang. Dampak mutasi pada hewan yang sedang berkembang tergantung pada bagaimana perubahan mutasi mengubah konformasi atau fungsi produk gen akhir. Kemudian dalam populasi hewan tertentu, mutasi di lokus gen terjadi dengan frekuensi tertentu per generasi, yang dikenal sebagai tingkat mutasi spontan. Ini biasanya 1/1 juta berdasarkan mekanisme yang mendasari yang menghasilkan perubahan genetik. Mutasi dapat dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu spontan dan diinduksi. Mutasi spontan merupakan hasil dari kesalahan dalam replikasi dan perbaikan DNA serta kesalahan yang terjadi selama rekombina atau pergerakan elemen transposable. Kemudian mutasi yang diinduksi. Adalah konsekuensi dari paparan yang tidak disengaja atau disengaja terhadap bahan kimia atau fisik atau mutagen yang menyebabkan perubahan yang dapat diwariskan pada DNA. Kemudian ada beberapa penyakit atau kondisi hewan yang menyebabkan dari disfungsi gen tunggal. Di sini terdapat penyakit albinisme. Spesies binatang yang biasanya terjangkit yaitu kucing, sapi, ayam, anjing, dan domba. Kemudian produk gen yang terpengaruh yaitu tyrosinase. Yang kedua yaitu penyakit dwarfism, yaitu spesies binatang yang terjangkit yaitu ayam, dan produk gen yang terpengaruh yaitu reseptor hormon pertumbuhan atau GHR. Kemudian ada GM atau gangliosidosis. Hewan yang terjangkit spesies binatangnya seperti kucing, sapi, anjing, dan domba. Produk gen yang terpengaruh yaitu B-galactosidase. Kemudian gondok. Gondok biasanya terjadi pada hewan sapi dan juga kambing. Produk gen yang terpengaruh yaitu triglobulin. Kemudian heni berbulu. Biasanya menjangkit pada ayam dan produk gen yang terpengaruh yaitu aromatos. Kemudian defisiensi adesi leukosit atau LAD. Biasa terjangkit
terjangkit pada sapi dan juga anjing. Produk gen yang terpengaruh yaitu B2 integrasi atau CD18. Kemudian ada myotonia bawaan. Hewan yang terkontaminasi biasanya anjing, kambing, dan kuda. Produk gen yang terpengaruhi yaitu saluran klorida. Kemudian ada hipertermia malgina. Hewan yang terkontaminasi yaitu babi. Produk gen yang terpengaruhi yaitu reseptor ryanodin. Kemudian distrofi otot terkait X pada kucing dan anjing. Produk gen yang terpengaruhi yaitu distrofin. Model genetik paling sederhana dicontohkan oleh sifat-sifat yang dikodekan oleh gen tunggal yang sesuai dengan prinsip Mendel klasik pada gambar 1 ini. Gen tunggal, kemudian gen tunggal dapat dieksis di sejumlah keadaan alternatif, disebut alel, yang dapat digambarkan sebagai dominan, resesif, kodominan, atau sebagian dominan pada gambar 2. Nah, pada gambar ini. Pada gambar 2, alel resesif adalah alel yang efek fenotipnya tidak diekspresikan dalam heterozigot. Efek fenotip alel resesif hanya diekspresikan pada hewan yang homozigot untuk alel tersebut. Hewan homozigot untuk gen tyrosinase non-fungsional menunjukkan sifat penyakit albinisme. Tyrosinase diperlukan untuk produksi melanin dari tirosin. Alel dominan diekspresikan secara fenotip dalam ras heterozigot untuk alel itu. Nah, pada gambar 2 ini, itu gambar beberapa penyakit atau kondisi berbaris genetik pada manusia dan etiologi gen tunggal yang menunjukkan pola pewarisan dominan atau resesif. Untuk yang pertama yaitu albinisme. Di sini pola pewarisannya resesif. Kemudian ateksia telangiectasia, yaitu pola pewarisannya juga resesif. Brachydactyl, pola pewarisannya dominan. Cloud blindness, pola pewarisannya resesif. Kemudian Duchenne muscular dystrophy, pola pewarisannya dominan. Hemophilia, pola pewarisannya resesif. Kemudian Huntington's chorea, pola pewarisannya dominan. Kemudian phenylketonuria, pola pewarisannya resesif. Kemudian pseudo, pola pewarisannya dominan. Kemudian sickle cell anemia, pola pewarisannya resesif. Kemudian ini adalah kondisi penting autosomal. Kondisi penting autosomal dan terkait seks pada manusia karena kelainan kromosom.
Di sini terdapat kondisi sindrom menangis Duquette, yaitu kelainan kromosomnya yaitu monosomi parsial, kromosomnya 5. Kemudian sindrom Down, trisomi atau kromosomnya 21. Sindrom Patau, trisomi atau kromosomnya 13. Sindrom Edward, trisomi atau trisomi kromosomnya 18. Sindrom Klinefelter, kromosom X tambahan. Kemudian sindrom Turner, yaitu satu kromosom X tidak ada. Untuk selanjutnya yaitu faktor internal yang mempengaruhi perkembangan hewan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan hewan seperti halnya pertumbuhan pada tanaman, ternyata perkembangan pada hewan juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor genetik, hormon, ras, umur, dan jenis kelamin. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan hewan antara lain adalah makanan, air, suhu, aktivitas tubuh, dan oksigen. Untuk faktor internal pertama yaitu gen. Gen merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Gen ini adalah sifat yang diturunkan dari induknya. Menurut Thomas Hunt Morgan juga mengemukakan bahwa gen adalah materi yang kompak dan mengandung satuan informasi genetik yang mengatur sifat keturunan. Memenuhi lotus suatu kromosom, gen juga mengatur berbagai macam karakter, sifat, fisik, dan tingkah laku hewan. Oleh sebab itu, gen sangat memiliki peran penting pada hewan karena menentukan suatu kualitas dan kuantitas hewan yang akan dihasilkan. Misalnya, pada hewan ternak yang memiliki gen unggul seperti pertumbuhannya cepat dengan hanya memberikan makanan yang cukup, maka akan menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang baik pula. Sebaliknya, bila hewan yang ternak tersebut tidak memiliki gen unggul dengan pertumbuhan yang cepat, maka meskipun didukung dengan pemberian makanan yang cukup, pertumbuhan dan perkembangan tidak akan sebaik bila hewan tersebut memiliki gen unggul. Kemudian hormon. Hormon merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kemudian ada ras. Ras juga faktor penentu dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan. Hal ini dikarenakan hewan akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan ras masing-masing. Misalnya sapi Bali, postur tubuh lebih pendek dan tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan sapi Limousin yang memiliki postur tubuh yang besar. Kemudian umur. Umur juga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Hewan yang memiliki umur yang tua memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat lambat. Bahkan sudah tidak berkembang lagi dan produksi dan tidak memproduksi seperti saat umurnya masih muda. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan. Biasanya jenis kelamin hewan jantan pertumbuhannya lebih cepat dan postur tubuhnya lebih besar jika dibandingkan dengan jenis kelamin hewan betina. Nah, itu tadi materi mengenai faktor mutasi dan faktor internal yang mempengaruhi perkembangan hewan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya lainnya. Selanjutnya yaitu kelainan kromosom. Penghapusan atau penyimpangan yang terjadi pada kromosom dapat kita pelajari dengan sitologi. Penyimpangan yang memiliki efek merusak pada perkembangan embrio
biologi dapat mengakibatkan kematian pada embrio. Kemudian kita ketahui bahwa aneuploidy merupakan keadaan yang terjadi di mana adanya penambahan atau hilangnya kromosom pada komplement kromosom sel. Jika sepasang kromosom ini kehilangan salah satu jumlah kromosomnya, maka keadaan ini disebut dengan monosom. Tetapi jika jumlah kromosom ini ada penambahan, maka keadaan ini disebut dengan trisomi. Contoh tabel di bawah ini merupakan tabel kondisi autosomal dan terkait seks yang penting dalam manusia karena kelainan kromosom. Jika dilihat pada tabel, kondisinya disebut dengan Cri-du-Chat syndrome. Nah, Cri-du-Chat syndrome ini mempunyai kelainan kromosom yaitu partial monosom atau hilangnya sebagian monosom yaitu kromosom nomor 5. Juga ada Down syndrome yaitu trisomi, berarti adanya penambahan satu kromosom yaitu pada kromosom nomor 21, begitu juga seterusnya. Setiap kromosom pasti mengalami perubahan struktur kromosom, baik itu pada kromosom itu sendiri maupun ke kromosom lain. Nah, berikut beberapa perubahan struktur kromosom seperti translokasi timbal balik, yaitu hasil ketika dua kromosom non-homolog pecah menjadi dua segmen dan pertukaran timbal balik segmen antara dua kromosom terjadi. Hewan yang memiliki translokasi timbal balik di dalam genom mereka memiliki fenotip normal tetapi menampilkan sebuah penurunan fertilisasi yang signifikan. Selanjutnya yaitu translokasi tandem. Translokasi tandem terjadi ketika bagian dari lengan satu kromosom putus dan bergabung ke ujung kromosom yang lain. Jenis penyimpangan ini jarang terjadi. Kemudian yaitu fusi sentris, yaitu terjadi ketika dua kromosom akrosentrik membentuk satu kromosom metasentrik. Hewan yang membawa kelainan ini memiliki fenotip normal karena memiliki genom yang lengkap, terlepas dari kenyataan bahwa kariotip hewan itu atipikal. Contohnya yaitu pada keledai. Selanjutnya yaitu delesi dan inversi, yaitu hasil dari kerusakan pada dua titik dalam kromosom. Penghapusan mengakibatkan hilangnya informasi genetik dan hasil inversi dalam penataan kembali informasi genetik dalam kromosom. Penyimpangan tersebut juga jarang terjadi. Selanjutnya yaitu penyakit-penyakit yang berpengaruh pada perkembangan hewan, yaitu yang pertama teratogen. Teratogen adalah agen yang menyebabkan perubahan permanen struktur dan fungsi embrio atau janin. Teratogen bertindak pada periode embriogenesis atau perkembangan janin yang dapat menyebabkan malformasi non-warisan. Efek pamungkas dari paparan teratogen tergantung pada usia kehamilan embrio atau janin pada saat terpapar dan sifatnya dan cara kerja dari faktor yang merusak. Kemudian jumlah obat-obatan, bahan kimia, dan agen infeksi dapat menyebabkan kerusakan serius pada embrio yang berkembang. Efek paparan hewan yang sedang hamil atau manusia yang sedang hamil terhadap teratogen biasanya mengikuti respon dosis toksikologis. Kemudian meskipun embrio berkembang sangat rentan terhadap pengaruh yang merusak teratogen, kerentanan ini menurun saat embrio mengalami perkembangan progresif. Janin menjadi semakin resisten terhadap teratogen karena jatuh tempo. Contoh gambar ini merupakan komponen minyak mentah yang larut dalam air dari tumpahan minyak deepwater horizon bersifat teratogenik pada ikan zebra. Di sini ada dua gambar, yaitu pada ikan normal dan juga ikan yang terpengaruh atau ikan yang terkena tumpahan minyak deepwater horizon. Pada gambar tersebut kita bisa melihat bahwa dibanding untuk ikan zebra normal pada usia yang sama, embrio ikan zebra terkena tumpahan minyak komponen menghasilkan larva dengan para anomali perkembangan, termasuk pengurangan ukuran kepala, insang, dan tulang rawan toraks atau yang berwarna biru yang terkait dengan tulang tengkorak migrasi puncak saraf. Jadi terlihat perbedaannya dari mulai kepala, kemudian toraks, dan juga
insangnya memiliki perbedaan antara ikan zebra normal dengan yang terkena tumpahan minyak di water horizon yang bersifat teratogenik. Selanjutnya yaitu pengganggu endokrin. Area khusus teratogenesis melibatkan kesalahan pengaturan sistem endokrin selama pengembangan. Pengganggu endokrin bersifat eksogen, artinya berasal dari luar tubuh, bahan kimia yang mengganggu perkembangan dengan mengganggu fungsi normal dari hormon. Perubahan yang disebabkan oleh pengganggu endokrin sering terlihat hanya secara mikroskopis. Perubahan yang utama yaitu secara fisiologis. Kemudian efek yang sering muncul yaitu di kemudian hari dalam kehidupan dewasa dan mungkin bertahan selama beberapa generasi setelah terpapar pengganggu. Pengganggu endokrin termasuk juga dietilstibesterol, bisphenol A, ftalat, dan juga tributyltin. Senyawa lain yang memiliki kemampuan yang mengganggu endokrin termasuk juga herbisida atrazin dan juga senyawa selanjutnya yaitu yang ketiga, warisan transgenerasi gangguan perkembangan. Berikut merupakan gambar dari transmisi epigenetik dari gangguan endokrin, yaitu pada gambar A ditunjukkan bahwa transmisi sindrom disgentesis testis yang berwarna merah kemudian ditunjukkan melalui 4 generasi tikus. Satu-satunya tikus yang terpapar di rahim adalah generasi F1. Kemudian pada BC merupakan bagian dari tubulus seminiferus dari testis. Pada gambar A tikus jantan kontrol, dan pada gambar B merupakan tikus jantan yang kakeknya lahir dari seorang ibu yang disuntik dengan vinclozolin. Panah di gambar B menunjukkan ekor normal sperma. Pada gambar yang di C menunjukkan kurangnya sel germinal di tubulus yang jauh lebih kecil. Tikus turun dari suntikan vinclozolin. Perempuan tikus tidak subur dalam kondisi normal, jadi pada tikus yang betina ini tidak normal. Yang terakhir yaitu kanker sebagai penyakit perkembangan. Pada gambar di samping ini merupakan gambar ketika sel melanoma manusia bermetastasis secara agresif disuntikan ke dalam tabung saraf punggung embrio ayam yang berumur 2 hari. Pada gambar A menunjukkan mereka membentuk rantai yang normal, bermigrasi secara normal. Pada gambar B diikuti akar migrasi puncak saraf untuk berintegrasi menjadi kartilago wajah. Kemudian yang pada gambar C, ganglia simpatis, menunjukkan gambar ganglia simpatis. Yang pada gambar D ini merupakan mereka mulai membentuk non-malignan melanosit. Materi selanjutnya adalah maternal diseases yang berpengaruh pada hewan. Contohnya seperti gambar, yaitu gambar tersebut menunjukkan transmigrasi epigenetik dari gangguan endokrin. A. Transmisi sindrom disgenesis testis lingkaran ditunjukkan melalui 4 generasi tikus. Satu-satunya tikus yang terpapar di rahim adalah generasi F1 yang ditunjukkan oleh B dan C. Salib bagian dari tubulus seminiferus dari testis A tikus jantan kontrol dan B tikus jantan yang kakeknya lahir dari seorang ibu yang disuntik dengan vinclozolin. Panah di B menunjukkan ekor normal sperma. Panah di C menunjukkan kurangnya sel germinal di tubulus yang jauh lebih kecil. Tikus turun dari suntikan vinclozolin betina. Tikus ini tidak subur dalam kondisi normal.
Selanjutnya adalah agen teratogen dalam perkembangan hewan prenatal. Teratogen merupakan agen yang dapat menyebabkan perubahan permanen dan struktur atau fungsi embrio atau janin. Teratogen bekerja pada periode embriogenesis atau perkembangan janin, dapat menyebabkan malformasi serius yang tidak diwariskan. Sejumlah malformasi yang disebabkan oleh teratogen terkait dengan perubahan fungsi atau ekspresi gen yang berperan dalam proses perkembangan. Efek teratogen bergantung pada usia kehamilan embrio atau janin. Selanjutnya adalah janin menjadi semakin resisten terhadap teratogen saat ia matang. Namun struktur pembela akhir seperti otak dan bagian dari sistem reproduksi tetap rentan terhadap banyak teratogen sampai akhir kehamilan. Agen teratogen banyak sekali, yaitu meliputi yang pertama adalah agen teratogen berupa agen kimia. Contohnya adalah agen kokain dari spesies manusia yang menjelaskan bahwa efek kokain pada perkembangan dalam rahim termasuk kematian janin, retardasi pertumbuhan, mikrosefali, infarksi cerebral, anomali urogenital, dan gangguan neurobehavioral pasca natal karena nutrisi yang buruk dan penyalahgunaan banyak obat mungkin menjadi ciri dari beberapa kehamilan. Efek teratogenik yang tepat dari kokain tidak jelas. Selanjutnya adalah agen teratogen berupa polusi lingkungan, yaitu dari agen lead dari spesies manusia dan hewan. Karena populasi lingkungan, kadar timah hitam yang tinggi dalam air minum, sayuran, dan udara dapat menyebabkan keracunan. Lead melintas plasenta dan dapat menumpuk di jaringan janin. Laporan menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dari ibu yang terpapar pada tingkat timbal subklinis mengalami perubahan perilaku dan gangguan psikomotorik. Toksisitas lead dapat merusak sistem saraf pusat manusia yang berkembang yang menyebabkan penurunan IQ dan defisi fungsional. Selanjutnya adalah agen infeksi. Sejumlah agen infeksi yang dapat merusak plasenta atau melewati sawar plasenta dan menginfeksi embrio atau janin yang sedang berkembang adalah penyebab penting cacat bawaan pada manusia dan hewan peliharaan. Agen infeksi ini termasuk bakteri patogen, jamur, protozoa, dan virus. Beberapa di antaranya agen juga dapat menyebabkan kematian janin dan aborsi. Karena embrio sangat rentan terhadap agen infeksi di awal kehamilan, sejumlah patogen ini dapat menghasilkan cacat bawaan yang serius setelah infeksi ibu primer di awal kehamilan. Ketika replikasi di jaringan embrionik atau janin, virus dapat mengganggu proliferasi sel, diferensiasi atau pematangan. Plasititis dan nekrosis jaringan janin adalah dua konsekuensi yang jelas dari replikasi virus di plasenta atau dalam perkembangan organ janin. Selanjutnya adalah agen teratogen berupa gangguan metabolisme. Contohnya yaitu kekurangan yodium pada spesies kuda, sapi, domba, dan babi. Peningkatan kematian neonatal dan gondok adalah fitur defisiensi yodium pada hewan peliharaan. Kekurangan yodium mungkin karena kekurangan asupan elemen ini
juga dapat terjadi sebagai akibat dari asupan kalsium dan diet yang tinggi dengan kandungan spesies Brassica yang tinggi. Kondisi ini ditandai dengan lahir mati dan hewan baru lahir yang lemah dengan alopecia sebagian atau seluruhnya dan pembesaran kelenjar tiroid yang teraba. Selanjutnya adalah agen teratogen berupa mikotoksik, yaitu pada agen patulin pada spesies binatang yang dapat mempengaruhi manusia. Patulin diproduksi oleh Penicillium expansum, dilaporkan bersifat mutagenik, karsinogenik, dan teratogenik. Oke, baik. Di sini saya Nur Miftahur Rahmah, NIM 1220881931116 akan melanjutkan penjelasan pada materi kali ini, yaitu tentang agen kimia, obat sitotoksis, dan racun. Agen sitotoksis bekerja pada fase spesifik dari siklus sel dan hanya memiliki aktivitas melawan pembelahan sel. Paparan embrio atau janin terhadap obat sitotoksis itu dapat menyebabkan gangguan perkembangan mulai dari intrauterin hingga kematian hingga malformasi berat. Perlakuan dengan mengkonsumsi banyak obat sitotoksis selama kehamilan itu dapat menyebabkan kematian embrio atau kerusakan fase spesifik pada primordia organ yang sedang berkembang. Pada paparan dosis rendah, obat sitotoksis dapat menyebabkan peningkatan laju mutasi sel yang berproliferasi. Kemudian sekarang ada bahan kimia atau obat, contohnya kokain. Efek kokain pada perkembangan in utero termasuk kematian janin, retardasi pertumbuhan, mikrosefali, infak cerebral, anomali urogenital, dan gangguan neurobehavioral pasca kelahiran. Dan ada etil alkohol. Nah, sindrom alkohol janin yang terjadi pada bayi yang lahir dari wanita alkoholisme berat itu terkena dari sindrom alkohol, yaitu menyebabkan keterbelakangan mental, perubahan penampilan wajah, dan jantung bawaannya cacat. Kemudian ada teluena. Penghirupan pelalut organik yang disengaja selama kehamilan itu dapat meningkatkan resiko teratogenesis dan abortus. Dan ada tanaman beracun. Contohnya di sini Nicotiana tabacum pada saat kehamilan menyebabkan arthrogryposis dan kadang-kadang brassinatia dan kyphosis di anak babi. Ini ada biji yaitu ketika anak sapi mengkonsumsi makan ini itu dapat menyebabkan pemendekan tulang panjang, overdistensi sendi distal, dan sedikit peningkatan kranium. Kemudian ada terapi obat, contohnya konversi angiostensin menghambat enzim, yaitu selama trimester kedua dan ketiga, obat ini dapat menyebabkan hipoplasia paru-paru, retardasi pertumbuhan intrauterin, tengkorak hipoplasia, dan disfungsi ginjal. Kemudian sekarang yaitu obat-obatan yang digunakan dalam kemoterapi kanker. Contohnya agen alkilasi busulfan siklofosfamid, yaitu obat ini banyak digunakan pada kemoterapi kanker yang bekerja dengan merusak DNA sehingga mengganggu replikasi sel. Ada antimetabolit metotreksat, metatopurin. Nah, metotreksat merupakan antagonis asam folat yang menghambat reduktase hidrofolat. Kemudian esensial ini yaitu untuk mensintesis purin dan pirimidin. Itu hewan Kemudian obat ini dapat menyebabkan keterbelakangan pertumbuhan, brikosefalin, hidrosefalin, langit-langit mulut yang sumbing, kemudian pertumbuhan pasca kelahiran yang keterbelakangan mental.
Dan sekarang kita lanjut ke agen infeksius, yaitu berupa virus, bakteri, dan parasit. Sejumlah agen infeksius yang dapat merusak plasenta atau dapat melewati sawar plasenta dan menginfeksi perkembangan embrio dan janin. Penyebab penting dari cacat bawaan pada manusia dan hewan peliharaan, beberapa di antaranya juga dapat menyebabkan kematian janin dan aborsi. Kemudian contoh agen infeksi yang terlibat dalam aborsi sapi. Di sini ada bakteri, jamur, protozoa, dan virus. Bakteri contohnya ada Bacillus ligeniformis yang menyebabkan aborsi sporadis. Dan pada jamur ada Aspergillus fumigatus yang menyebabkan aborsi sporadis di akhir kehamilan. Ada protozoa Neospora cranium yang mungkin dapat menyebabkan aborsi sapi di beberapa negara. Dan kemudian ada virus Akabani dapat menyebabkan kematian janin, aborsi, lahir mati, dan dapat menyebabkan cacat bawaan. Kemudian ada agen infeksi yang terlibat dalam aborsi ovin. Ada bakteri, contohnya Bacillus ligeniformis, dan protozoa ada Toxonoma gondii, menyebabkan utama abortus pada domba. Aborsi ini di akhir kehamilan dan kematian perinatal sering terjadi ditemukan pada domba. Kemudian pada virus Akabane, aborsi dapat terjadi ketika janin terinfeksi di akhir kematian. Dan ada agen infeksi pada aborsi babi, yaitu pada virus ada Brucella suis, aborsi dapat terjadi pada paruh kedua kehamilan. Contoh virus yaitu virus demam babi Afrika, sering terjadi terkait dengan penyakit sistemik. Dan pada virus demam babi klasik terkait dengan infeksi parah pada babi. Aborsi sering terjadi. Sindrom Smedi adalah fitur dari infeksi virus ini. Ada agen infeksi pada aborsi kuda, yaitu pada virus leukemia kucing, yaitu penurunan performa reproduksi terjadi pada sebagian besar ratu yang terinfeksi. Kemudian ada felin planleukopenia, virus infeksi intrauterin. Ini dengan parvovirus ini dapat menyebabkan resorpsi atau aborsi. Infeksi saat terlambat kehamilan menyebabkan hipoplasia cerebral. Dan sekarang kita berlanjut pada peran dan akibat Toxoplasma gondii dalam perkembangan hewan dan manusia. Nah, toxoplasmosis merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii. Penyakit ini merupakan parasit pada hewan, kemudian dapat ditularkan ke manusia. Jadi awalnya itu pada hewan, kemudian menular ke manusia. Kemudian Toxoplasma gondii yang merupakan parasit obligat intraseluler. Ini termasuk jenis protozoa dari ordo Coccidia yang dapat menimbulkan infeksi pada burung dan mamalia. Di alam, Toxoplasma gondii ini terdapat 3 bentukan, yaitu ookista, trophozoid, dan kista. Ookista ini bentuknya resisten di alam. Kemudian trophozoid bentuknya vegetatif dan proliferatif, dan kista bentuknya resisten di dalam tubuh. Nah, ini adalah gambar proses penularan Toxoplasma gondii yang berasal dari hewan kucing. Ya, Toxoplasma gondii ini berasal dari hewan kucing. Dimana ketika hewan kucing mulai dari fesesnya ini jatuh ke tanah. Nah, tanah dan air merupakan habitat dari hewan ternak, contohnya babi, kambing, domba, ikan, ayam. Nah, mereka hidup di tanah. Nah, ketika seseorang mengonsumsi daging hewan ternak tersebut yang terkena ookista hewan ini, jika seseorang memakan daging, di mana dagingnya itu masaknya itu kurang matang, jadi setengah matang gitu. Jadi konsumsi ketika seseorang perempuan itu hamil,
mengandung, nah itu dapat menginfeksi pada janinnya. Gitu. Kemudian epidemiologi. Infeksi pada manusia itu dapat melalui 3 cara, yaitu oopista yang berasal dari tinja kucing tadi tertelan melalui mulut, dan memakan daging setengah matang yang berasal dari binatang yang mengandung kista infeksi, kemudian penularan dari ibu hamil yang terinfeksi pada bayinya. Sebagian besar perempuan yang terinfeksi semasa hamil akan melahirkan bayi normal. Nah, jika tidak terinfeksi. Tapi jika infeksi terjadi pada trimester 1 kehamilan, insidensi infeksi plasenta menduduki tempat yang rendah, kurang lebih 15%. Ya. Tapi pada ketika ini terinfeksi pada trimester ketiga, insiden infeksi ini paling tinggi, yaitu 65%. Dan klasifikasi kongenital toxoplasmosis pada anak itu kelainan neurologis hidrosefalus, mikrosefalus, mikrotalamus dengan atau tanpa retinokoroiditis. Gejala mungkin timbul saat dilahirkan atau didiagnosis kemudian. Anak dengan kelainan berat, penyakit generalisata, makulopapular, purpura, pneumonia, mungkin juga terjadi uveitis dan pembesaran ventrikular. Anak dengan kelainan sedang dan tanpa infeksi prenatal, hepatosplenomegaly dan jaundice dengan atau tanpa trombositopenia atau gejala yang non-spesifik. Dan terakhir yaitu anak dengan infeksi subklinis. Kemudian tanda dan gejala ketika seseorang itu terinfeksi Toxoplasma gondii, yaitu gejala yaitu nyeri okuler ringan, pandangan kabut, dan tampak gambar bercak melayang pada oftalmoskop. Keluhannya itu pandangannya kurang jernih. Secara klinis ditemukan granulomatosis, iritis, vitritis, dan pembekakan selaput optik. Beberapa aktif virus menyerang mata. Kebanyakan pada mata. Oke, baik. Sekian tentang penjelasan pada materi kali ini dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.